ketemu lagi bersama saya bersama dengan kita Bismillah. Kalau ini saat ini pakai Red Bull lagi, ini arah ke Wonosari. Kali ini kita bahas biar si Red Bull ini bahas tentang Red Bull ini. Kemarin ada yang request gimana dan apa aja nih ya kan yang harus ditelateni ya selama melihara Red Bull. Oke sob, yang pertama menurut gue yang perlu kalian cek rutin ya terkait dengan Red Bull. Yang pertama adalah kalian harus sering-sering manasin motor ini sob. Kenapa? Ya motor ini motor 250 cc dan udah lumayan lama ya kan, jadi kalian harus pahami motor ini gitu. Kenapa kok harus dipanasin terus? Alasan pertama tadi itu. Yang kedua, motor ini masih pakai pembakaran yang menggunakan karburator, belum injeksi. Nah, itu kalian ketahui ya, kalian udah tahu lah ya maksudnya bedanya karbu sama injeksi. Kalian bisa lihat di channel lain banyak, atau nanti bisa saya bahas di channel yang lain, biar kita fokus ke pembahasan gimana cara merawat Ninja 250 karbu ini, biar awet si karbu tadi ya. Terus yang berikutnya dipanasin udah. Terus yang berikutnya adalah kalian sering-sering buat Ninja 250 karbu ini, selain dipanasin, sesekali kalian juga bawa keluar. Kadang ada yang dipanasin aja itu nggak cukup. Terus jangan panik ketika waktu dipanasin tiba-tiba ya kan, nah tiba-tiba ada asap yang ngebul. Nah pas langsam ya kan, kondisi idle ada asap ngebul. Nah di situ jangan khawatir sob, jangan khawatir, nanti lama-lama hilang. Ini juga pernah. Kalau penjelasan detailnya kenapa, coba ada yang bisa bantu mungkin tulis di kolom komentar. Nah setelah itu, setelah bawa keluar ya kan, nah yang ketiga coba cek komponen. Nah sekarang udah mau masuk di dalam-dalamnya. Yang pertama adalah coolant ya kan, pastikan coolant itu selalu terisi cukup ya, gak harus budat-budat ya kan sampai luber-luber, gak cukup ya, terisi cukup si coolantnya. Kenapa ya, jangan sampai ini motor overheat. Kalau overheat ya selesai kan. Ini spare partnya ori mahal semua. Mungkin besok gue kasih reviewnya ya. Lanjut, selain itu si motor ini juga sering-sering kalian cek setelah coolant tadi, cek yang namanya sensor radiator. Nah sensor radiator itu segini ya kan, nah itu bisa dicopot, dibersihkan. Kenapa? Kalau itu kotor, sensornya nanti nggak bekerja secara maksimal ketika mesin itu panas ya kan. Nah si sensor itu nggak nyala, atau sebaliknya, mesin belum panas malah nyala, mesin udah panas malah mati. Nah itu overheat juga walaupun coilnya itu penuh. Nah perlu kalian perhatikan ya. Terus hal lain nih yang perlu kalian perhatikan selain itu, yang gak banyak orang perhatiin, itu adalah filter karbu. Filter karbu, filter udara ya, di tengah sini ya, tengah sini. Jujur ini gue dulu beli motor ini, filter karbunya itu hancur sob.
karena itu seperti spon itu ya. Nah dia sampai hancur, nggak ada sisanya sama sekali sob. Oh, berarti kan memang ya itu bagian yang agak terlupakan ya kan. Nah di filter karbu itu kalian bisa buka, kalian bisa copot, bahkan bisa kalian cuci sob. Terus kalian pakai lagi, nggak masalah. Sebenarnya itu sederhana banget sih bentuknya, si bentuk bahan-bahan dari filter itu, tapi sangat penting banget kayak spon itu ya. Tapi kalau itu nggak ada, otomatis nanti karbu kalian gampang kotor. Kalau gampang kotor nanti ngaruh juga ke karbu, ke komponen karbu, itu ngaruh banget. Nah, ke oli juga ya kan, nanti bisa berpengaruh juga ya kan si kotoran itu. Nah itu sob. Terus setelah filter udara, kalian perlu cek dan hati-hati juga terkait dengan kunci motor. Kenapa? Ini jujur nih, kunci motor ada dua ya, ada dua sob. Ini bukan kunci cadangan. Karena apa? Ini patah, satu kunci ini patah, akhirnya buat kunci lagi, dan itu ribetnya minta ampun sob. Cara mana aja. Karena apa? Ini si kunci ini nggak gampang dicopot, nggak bisa dicopot ininya. Bengkel, kalau nggak percaya ke bengkel-bengkel sana mana ya kan. Ada beberapa yang bisa, cuma sangat sulit sekali. Karena apa? Bautnya itu bundul sob. Nggak ada baut bintang, baut nggak ada. Emang itu baut permanen dari Kawasaki. Keren kan ya? Wela. Ini nggak bisa sob dicopot nih. Nggak sembarangan. Kalaupun bisa itu butuh berjam-jam. Ada yang berhari-hari. Kalian bisa cek di YouTube. Ya kan? Nah ini kalau pakai kunci, ini kan kalau di tangki kuncinya tuh nggak bisa masuk semua ya. Kalau di bagasi belakang yang kecil ini itu dia nggak bisa masuk semua. Jadi ketika dia ada tekanan, dia nggak masuk semua, akhirnya apa? Ya patah lama-lama sob. Lama-lama patah ya kan kalau nggak hati-hati. Biasanya buru-buru gitu patah. Nah yang celaka patah di sini ya kan, celaka. Gimana tuh Pak? Ya kan? Jadi itu yang perlu hati-hati, kunci. Hal sepele sih, nggak sepele sih menurutku, nggak ada yang sepele. Tuh. Terus lanjut lagi setelah kunci adalah nih sistem pengereman. Sistem pengereman. Di sistem pengereman kalian harus sering-sering cek rem, kampas rem bagian belakang. Kenapa? Entah kenapa juga gue ngerasain kampas rem belakang ini kayak nggak wajar habisnya sob. Tiba-tiba habis aja dia, tiba-tiba habis aja juga gitu. Mungkin ya kan, mungkin kalau gue baca-baca sih karena berat motor ini ya kan, terus dominan rem di belakang juga, akhirnya apa ya, semakin berat kendaraan pasti pengeremannya juga semakin berat. Bukan tuasnya loh ya, si kampasnya itu nekennya juga semakin optimal lah, harus gripnya harus optimal. Nah itu jadi alasan kenapa si kampas rem belakang ini sangat boros sekali. Ini malah gak hanya kampas remnya aja, si piringan belakang itu udah pernah ganti 1 kali. Dulu masih bagus, pernah ganti 1 kali, nah ini udah mau habis lagi sob. Nah, padahal gue ganti juga nggak pernah sampai habis si kampas, tapi ya nggak tahu kenapa gitu sob. Terus ada lagi nih, kalau kalian bawa Ninja 250 ini, coba usahakan juga jangan sering-sering sampai limiter. Kenapa? Karena nanti motornya jadi loyo. Percaya nggak percaya ya. Terus sayang juga sih sama motor, kalau buat speed ya
boleh lah ya sesekali, tapi nggak sampai limiter. Terus berikutnya adalah tangki. Nah ini tangki full dari besi ya sob ya, nggak ada cover, nggak ada apa-apa, ini masih mulus banget ya kan. Nah kalau ngisi bensin usahakan nggak harus terus ya, sesekali tuh penuhin bensinnya, penuhin. Ini keluar juga jarang, tapi tetap walaupun masih bensinnya tetap, kadang gue pakai gue penuhin. Kenapa? Kalau nggak penuh sob, nggak sering penuh. Tangki ini 16 liter, hampir 16 sampai 17 liter lah ya, besar banget, besar ini daripada FI. Nah kalau nggak sering penuh nanti ada keraknya sob ya kan, ada keraknya, terus nanti akhirnya jadi kotor. Kalau tangkinya dalam kotor, wah nanti bensinnya juga kotor. Kalau bensinnya kotor, tahu sendiri, nanti berarti pembakarannya juga nggak sempurna, bahkan bisa sampai mempengaruhi mesin. Sayang banget kan sob ya, sayang banget. Oke, terus ada lagi nih selebihnya, hati-hati sama lubang-lubang jalanan nggak rata ya. Ini bukan motor kayak off-road ya, KLX, trail, enggak. Ini emang buat permukaan halus. Jadi berat sekian dengan lubang sekian, nah itu bisa membuat laker kalian pecah. Ini jujur, ban depan ya, yang laker depan tuh udah 2 kali sob ganti, yang belakang udah 1 kali. Nah itu coba kalian kalian perhatikan bener-bener. Jadi kalau ada lubang dah hati-hati gitu aja. Udah itu aja sih menurut gue yang perlu diperhatiin di Ninja 250 Karbu ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian ada yang mau beli silahkan beli, jangan ragu-ragu. Cuma simak video gue gimana cara beli Ninja 250 Karbu itu yang benar-benar on fire. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.